Halo, bertemu lagi dengan Momen Trend. Kali ini kita akan melanjutkan sesi membangun trading system. Untuk teman-teman yang baru join, bergabung di channel Momen Trend, silahkan tonton video pertama kami ya. Di sana ada intro sedikit, idenya bagaimana dalam membangun trading system. Ya, dijelaskan ada 9 fitur yang tersedia di sini dan untuk contohnya kita akan sharing menggunakan Momen Trend. Oke, ya, jadi video kali ini kita akan masuk ke fitur ketiga dari sebuah trading system, yaitu trading signal dan alert. Oke, yuk kita cover satu-satu. Ya, begitu banyak indikator yang tersedia ya dalam dunia technical analysis ini. Tapi untuk saya, karena data yang tersedia pada dasarnya hanya itu saja, yaitu harga open, high, low, close, dan volume. Oke, jadi kalau datanya cuma itu aja, maka mau diapa-apain sebetulnya dia akan mempunyai keterbatasan dalam memberikan informasi apa sih yang bisa disajikan, kan gitu. Nah, dari sekian banyak trading system itu, indikator itu, ya saya sendiri pribadi melihat ada 3 komponen indikator, ya, dan 3 komponen ini yang saya gunakan untuk membangun Momen Trend. Indikator pertama ya adalah indikator trend indikator. Ya, trend indikator ini pada dasarnya memberikan informasi mengenai kondisi tren. Apakah pergerakan harga itu sedang naik, uptrend, turun, downtrend, atau nggak ada trend, sideways. Ya, itu informasi pertama. Informasi kedua, ya, kita bisa menggunakan trend indikator untuk mencari potensi awal dan akhir suatu tren. Oke, ini sangat penting karena kalau kita bisa mencari potensi awal dan berakhirnya tren, kita bisa memilih posisi yang sesuai. Oke, jadi kalau misalnya tren turunnya berakhir dan mulai tren naik gitu ya, maka kita bisa memasang posisi beli. Atau sebaliknya, ketika tren naik sudah mulai berakhir dan tren turun sudah dimulai, kita segera melepas barang-barang yang kita punya. Ya, bisa digunakan seperti itu. Nah, terus satu hal yang tidak kalah penting ya dari tren indikator adalah dia memberikan informasi mengenai kekuatan tren. Nah, ini penting. Karena kalau kita bisa membaca kekuatan tren, maka kita bisa menentukan apakah kita masuk dalam lot yang kecil atau yang besar. Oke, semakin kita bisa membaca kalau tren yang berjalan ini kuat, maka kita akan mempunyai justifikasi lebih kuat untuk masuk dalam posisi yang lebih besar. Oke, nah di dunia trading ini ya, trend indikator ini biasanya dikenal dengan trend following system ya, dan ini adalah salah satu indikator atau sistem yang sangat terkenal ya di dunia technical analysis. Kenapa? Karena pada dasarnya untuk mendapatkan profit kita butuh selisih harga, dan selisih harga ini didapatkan ketika tren berjalan. Oke. Nah, nanti saya akan kasih lihat sinyalnya bagaimana sih di momen tren ya. Tapi ini penjelasan dulu dari masing-masing indikator yang digunakan, yang bisa digunakan. Lalu untuk kelompok kedua ya, kita menggunakan momentum indikator. Nah, momentum indikator ini cara bekerjanya sedikit berbeda dengan tren indikator.
Ya, dalam momentum indikator ini kita mau melihat momentum, ya, momentum pergerakan tren yang berlangsung, sehingga kita bisa mencari potensi, wah ini dia momentumnya udah mulai melemah, oke, atau sudah mulai menguat gitu ya. Sehingga pendekatan ini akan memberikan kita kesempatan untuk mencari potensi top dan bottom dari harga yang sedang bergerak. Oke. Nah, karena kita mencari top dan bottom, ya, maka momentum indikator ini biasa digunakan untuk mendeteksi reversal, pembalikan arah, ya. Nah, teman-teman mungkin pernah dengar istilah yang namanya bottom fishing, cari harga pembalikan di bawah. Nah, kalau teman-teman pakai momentum indikator, canggih, keren. Kalau tren indikator, dia pasti akan terlambat, dia nggak akan perfect, nggak akan sempurna mencari harga bawah. Oke, jadi harus mulai dimengerti nih, penggunaannya sedikit berbeda. Nah, kedua indikator ini saling menunjang. Kenapa? Karena ketika tren mulai berjalan, sebetulnya kita membaca nih momentum tren ini bagaimana gitu. Ya, jadi ini saling berhubungan sebetulnya. Ya, apakah menguat, apakah melambat. Ya, ketika menguat, ya berarti tren berlangsung dengan tegas, dengan kuat. Ketika melemah, berarti ada potensi pembalikan arah tren. Oke, atau terjadinya koreksi normal. Ya, ingat yang di video fitur nomor berapa tuh? 1, analisa tren, ada tren utama dan ada tren koreksi. Nah, itu dia. Oke. Jadi kedua indikator ini saling menunjang. Oke. Nah, ketiga yang saya gunakan di sini adalah volume indikator. Volume indikator ya tentu membaca volume. Oke. Ya, dia membaca partisipasi market. Jadi ketika tren sedang berjalan, ya, kita bisa melihat market ikutan nggak, seberapa banyak yang ikut gitu. Kalau sedikit artinya tren yang sedang berlangsung mungkin tidak terlalu kuat. Sebaliknya, ketika tren mulai berjalan didukung dengan volume yang besar, artinya terjadi market partisipasi yang positif, ya, maka trennya akan berlangsung cukup kuat dan mungkin lama. Oke. Nah, dari sini kita dengan mengetahui volume indikator ini, kita mampu membaca kekuatan tren. Ya, dan membaca kekuatan potensi reversal. Oke. Ya, jadi ini kembali ketiga indikator ini saling berhubungan. Ya. Ketika digunakan secara kolaboratif, bersamaan, saling mendukung, maka narasi yang dibangun dari sebuah trading system akan menjadi lebih sempurna ketimbang kita hanya pakai trend indikator doang, atau momentum indikator doang, atau volume indikator. Namun demikian, tiga-tiganya juga bisa berdiri sendiri kalau mau, gitu loh ya. Bisa, tinggal dilakukan backtest dan kita pilih setup yang paling baik dari masing-masing indikator, bisa. Ya, namun kembali ketika ketiga informasi ini kita gabungkan menjadi satu, maka justifikasi kita menjadi lebih solid. Oke. Nah, yang fitur terakhir di bagian ini adalah setelah kita punya indikator-indikator yang kita gunakan, ya, yang nanti akan saya kasih lihat bagaimana cara mengeluarkan trading signal, ya. Tentu kita butuh juga alert system, ya. Kenapa? Sehingga ketika sinyal-sinyal ini keluar, sinyal buy keluar, sinyal sell keluar, gitu kan ya, kita segera mendapatkan informasi. Nah, ini sangat penting ketika kita misalnya nggak bisa memantau, misal sambil kerja, gitu kan ya. Oke, sehingga tinggal nunggu aja
begitu alert keluar, misalnya masuk ke ke komputer kita atau ke HP kita, ya, maka kita tahu, oh, ada sinyal trading sinyal yang keluar. Saat itu baru kita melihat chart. Dengan demikian kita bisa melakukan pekerjaan lain atau kita bisa melakukan trading di banyak instrumen secara bersamaan, ya, tanpa perlu melihat semuanya secara bersamaan, ya. Jadi itu akan menghemat energi kita. Oke, ya, ini idenya di fitur nomor 3. Nah, sekarang aku akan kasih lihat dulu nih. Indikator kayak apa, momentum sinyalnya kayak apa kelihatannya, terus momentum kayak apa, volume kayak apa, ya. Yuk kita lihat. Nah, ini contoh trend trading signal. Nah, ya, di fitur pertama mengenai analisa tren, kita sudah belajar mengenai bar color, ya. Jadi ini candlesticknya sudah saya warnain sesuai dengan tren. Yang hijau punya tendensi untuk naik, uptrend. Yang merah punya tendensi untuk turun, downtrend. Oke. Nah, dari situ saya dengan mudah melihat transisi antara uptrend dan downtrend. Ya, contoh, ini uptrend, terus ini downtrend. Oke? Ya, ada transisi di sini. Maka saya bisa ngeluarin sinyal, yaitu merah pertama, candle merah pertama adalah sinyal sell, sinyal jual. Oke, karena terjadi perubahan transisi, perubahan dari uptrend ke downtrend. Sebaliknya, dari downtrend menuju ke uptrend, merah ke hijau. Maka di hijau pertama, ya, itu adalah trading buy signal saya. Oke. Nah, dengan begini sebetulnya enak, ya. Bayangin kita tinggal mengikuti sinyal ini dan bisa mendapatkan profit dari sini. Tentu nantinya kita harus melakukan backtesting, ya. Itu ada di fitur keberapa ya? Mungkin fitur ke-7 mungkin, ya, backtesting. Nanti kita lihat, ya. Oke. Nah, berikutnya saya akan ngasih lihat momentum signal, ya, untuk reversal bottom fishing, ya. Momentum ini lebih baik karena dia mencari top dan bottom, ya, lebih bagus ketika market sedang sideways atau tren dalam setup yang lemah gitu, ya. Kayak trennya nggak kuat. Coba kita lihat, ya. Ini kan relatif harga bergerak dari 23.20 sampai 24.20 lah, kurang lebih segitu range-nya. Oke. Lihat bagaimana sinyal dikeluarkan, sama konsepnya, ya. Yang merah tendensinya turun, ya, momentum turun, yang hijau momentum naik. Nah, sekarang lihat sinyal buy dan sell-nya bisa kita generate, ya, kita keluarkan cukup baik di bottom dan top, ya, bottom top. Jadi pembalikan pertama langsung sinyalnya keluar. Nah, kalau kita menggunakan trend signal di sini nggak mungkin akan dapat seperfect ini, ya. Ya, potensinya akan molor. Misalnya di sini bukan buy-nya di sini, mungkin buy-nya di sini. Yang di sini mungkin buy-nya di sini nih. Nah, gitu, ya. Oke. Itu karakternya trend indicator. Dia sedikit lagging, ya. Oke, jadi sekarang harus mulai dimengerti, ya, momentum signal itu memberikan top dan bottom lebih baik daripada trend indicator, dan baik digunakan ketika dia sedang sideways. Nah, di fitur pertama tentang analisa tren kan teman-teman sudah belajar kalau kita harus punya cara untuk menentukan pergerakan harga itu sedang trending apa sideways. Nah, jadi sekarang teman-teman sudah mulai ngerti. Oh, kalau aku sudah tahu ini trending, maka aku masuk ke trend indicator dong. Kalau udah sideways, ada dua pilihan. Udah, aku istirahat cari yang lagi trending, atau aku trading dengan momentum signal karena dia lagi sideways. Ya, mulai dapat idenya, ya. Ya, sekarang kita lanjut. Nah, ini dia. Ini volume signal, ya, tapi sudah saya custom.
Saya nggak ngasih lihat volume. Kalau biasa kan kita ada di bawah sini volume gitu ya. Buat saya itu jadi membuat ini rame banget gitu. Yang saya lakukan sekarang adalah begini. Saya memberikan titik-titik di atas dan di bawah candle. Nah, gitu. Ya. Titik di bawah itu artinya tren sedang bergerak dalam setup uptrend. Titik di atas berarti dia sedang bergerak dalam setup downtrend. Ya. Jadi setupnya seperti itu. Terus kita memberikan warna di sana. Ya, kalau teman-teman perhatikan ada 4 warna tuh. Merah, ya. Ini merah. Oke, hijau, silver, hitam. Ya. Oke, perhatikan dulu yang hitam. Hitam itu adalah ketika volume terakhir ya lebih rendah daripada volume sebelumnya. Oke, jadi di situ menandakan yang hitam-hitam itu menandakan pergerakan candle tidak didukung oleh volume, oleh market. Nah, artinya pergerakannya lemah. Nah, disitulah potensi terjadinya reversal. Oke, karena dia nggak disupport gitu ya. Ya, sebagai contoh nih, tuh ini turun tapi kecil volumenya. Tuh dia nggak langsung turun jebret lagi tapi dia ketahan dulu. Ya, turun lagi tapi kecil, besokannya dibalik. Nah, gitu ya. Ya, mana lagi yang nih hitam nih tuh, naik terus nih turun hitam tuh, dari sini ke sini kan kecil aja, nggak langsung jebret ya, bandingkan dengan yang hijau nih tuh ya. Oke, nah sekarang tiga warna yang lain, silver, hijau, dan merah, yaitu menggambarkan volume yang ada sekarang sudah lebih besar daripada volume sebelumnya. Yang paling besar rasionya adalah yang merah. Ya, jadi secara umum kita bisa ngelihat nih, ya, pantau yang merah-merah, kemudian baru yang hijau. Ya, karena di yang merah itu adalah yang ngasih tahu, wah ini nih market partisipasi paling gede. Nah, gitu loh. Oke, ya. Nah, kita maunya misalnya kayak gini nih. Ya, ini ada sinyal buy keluar. Oke, ya. Terus di sini mulai candle baru dengan warna merah di bawah. Berarti pergerakan candle ini disupport oleh market. Ya, tuh naiknya lumayan. Oke, lihat lagi di sini. Lumayan naiknya. Oke. Mana lagi? Nih di sini. Lumayan naiknya. Oke, kembali turun juga sama. Nih yang nih. Plus gede. Ya, lumayan. Nih di sini hijau, lumayan. Hijau lagi, lumayan. Ini merah, buy. Oh, lumayan. Ya. Nah, inilah yang kita punya di momen trend, di mana ketiganya, ketiga signal, ketiga indikator, ya saling berkolaborasi. Ya, jadi sekali ngelihat chart itu kita sudah tahu, oh ini lagi uptrend, ini lagi downtrend kan gitu. Oh ini buy signal, ini sell signal. Sisanya tinggal ngelihat ini colornya. Nah, color apa titik-titik ini. Oh merah, wow berarti didukung market. Hitam nggak didukung market gitu. Oke, enak ya. Ya, sekarang kita lihat gimana sistem alertnya sebelum kita masuk ke trading view. Biar sekalian aja. Nah, pada sistem alert kita bisa membangun satu sistem untuk kasih alert nih. Kalau ada buy signal dari trend indikator kasih tahu dong gitu. Ya, kalau ada sell-nya kasih tahu dong gitu. Nah, ini contoh alert system, ya, alert system yang sudah tersedia di momen trend. Ya, teman-teman bisa milih ini. Aku mau manggil semuanya, siapapun ya dari 8 ini yang akan keluar, aku akan dapat alert. Ini contoh alertnya. Nih. Oke, enak ya. Oke, ini di Bitcoin, ST itu short term buy di time frame 1 menit. Nah, ya di sini ada 8. Oke, karena untuk trend indikator itu setupnya ada 2, yaitu short term sama mid term.
buy sell buy sell. Di momentum ada dua juga, ranging dan trending, buy sell buy sell. Oke. Nah, sekarang kalau udah punya sinyal, udah punya alert system, kan enak, kita udah tinggal menunggu. Ya, jadi trading itu nggak melulu cuma ngelihat chart aja. Biar sistem yang melakukan itu semuanya. Sistemnya nanti yang harus divalidasi, kita backtest dulu. Oke. Ya, sekarang kita akan masuk ke trading view-nya. Kita lihat kemana sih kelihatannya. Nah, kita lihat di trading view ya. Kita buka momen trennya. Oke. Nah, lihat ya di sini sebagai contoh, di sini udah ada trend trading signal ya. Ada short term, ada mid term. Ya, kenapa ada short term, mid term nanti selanjutnya di fitur selanjutnya. Oke. Di sini ada color signal sama sell dan buy sell arrow signal. Nah, ini kalau saya klik sekali sini. Nah, tuh lihat keluar buy sell-nya. Nah, oke. Enak kan? Tuh, keluar ya. Oke. Untuk teman-teman yang yang belum terbiasa dengan warna ya, ini sinyal langsung keluar, bisa dipakai. Kalau udah terbiasa dengan warna ya, kayak saya ini, saya nggak tampilin lagi buy sell-nya karena saya udah tahu hijau pertama buy, merah pertama sell gitu ya. Nih contohnya tuh, ketika market lagi tren enak banget nih. Contoh saya naikin ke weekly deh biar kelihatan trennya. Sorry, cloud line-nya kita remove dulu deh biar nggak terlalu rame ya. Ya, tuh, enak kan? Buy, sell, buy, sell, buy, sell, buy, sell. Enak kan? Tuh, buy, sell, buy, sell, buy, sell. Tuh. Ya, enak sekali. Ya. Oke. Ini yang di trend. Ini SMGR. Kita coba lihat di komposit. Komposit itu IHSG. Tuh, sama aja ya, menarik kan ya. Buy sell buy sell buy sell. Tuh, menarik kan. Masukin ke daily tuh sama ya, buy sell buy sell. Ingat, tren indikator hanya bagus ketika dia ada tren ya. Kalau dia lagi sideways kayak gini tuh, hindari ya. Ini nanti kita gunakan untuk momentum. Yuk, saya langsung aja deh, ini kan sideways nih ya. Kita lihat kling. Oke, kita pakai momentum sekarang nih, yang bawah nih. Nah, nih lihat momentum bagus kan ya. Buy sell, ini sideways nih, sell sampai ini baru buy terus sampai sini. Nah, coba lihat, bagus kan kalau di sideways. Oke, coba kalau aku balikin lagi ke trend. Nah, lihat nih, lihat bagian ini ya, nih yang ini ya. Oke, nih aku balikin sini, ini aku remove. Wah, tuh ada gini kan, banyak kan nih ya. Itu karena dia setupnya di sini nggak ada, relatif nggak kelihatan, nggak jelas trennya, atau kita bisa bilang sideways. Maka ketika dia sideways langsung diganti teman-teman. Nih, kita pakai yang momentum trading signal. Nah, klik OK. Tuh, enak langsung. Nah, tuh. Ih, indahnya. Oke. Ini bisa divalidasi juga dengan TSM ya. Yang belum tahu TSM ini apa ya, masuk ke video nomor berapa ya? Nomor 2 kalau nomor 1 ya. Nomor 1 ya, bagaimana menentukan trending atau sideways. Lihat nih, di sini kan kecil kan, artinya sideways nih sini itu. Ya kan? Enak kan? Ya, udah tinggal ikut-ikut aja gitu. Ini mau digeser kemanapun, time frame-nya sama aja tuh ya, sama aja ya. Oke, kita udah belajar cloud line, pasang lagi situ tuh, enak kan ya.
Begitu dia di band, di cloud line, ya udah mulai ada buy signal, beli. Udah kecapean, momentum naiknya habis, keluar sell, tunggu lagi di bawah, gitulah nih. Beli, jual, tunggu di bawah, beli, jual, tunggu di bawah, beli. Ya, enak kan? Ya. Jadi masing-masing sebetulnya bisa digunakan secara individual, secara nggak perlu ramen semuanya. Tetapi kalau kita ngerti semuanya, itu apa ya? eh Keputusan kita jadi atau story-nya semakin solid. Ya, udah kelihatan ya. Coba kalau di emas, biar ngerti ini barangnya beda tapi sama nggak kita bisa pakai. Kita ini aja. Lihat ya, balikin dulu dari tren, oke. Nanti pas range, pas sideway kita geser. Lihat, enak kan? Buy di sini, nah sell di sini, enak kan? Ya, balik ke area pullback, ya ingat, ya tuh di sini udah buy sell buy sell buy sell. Wah, kenapa? Gara-gara ini lagi sideway. Kau tahu ini kecil-kecil nih TSM-nya. Ya ini sideway. Nih, sideway nih. Ya. Oke. Coba ya, ini kita pakai momentum sekarang. Nih. Bisa nggak lebih bagus? Kita coba aja. Nah, lebih enak juga nih. Ya. Buy sini, ini sell-nya. Kalau tadi kan di bawah. Ya. Pembalikan langsung masuk, sell sini, ini berbalik lagi, langsung buy. Nah, oke, lebih enak, lebih bagus. Kalau tadi kan yang trend indikator dia rapat banget. Ini kan nggak ada nafasnya. Nah, oke. Ya, tuh lihat tuh. Bagus kan ini yang pemain bottom fishing enak di sini. Pakai momentum. Oke? Ya. Apalagi forex dari kemarin kayaknya belum ada contoh forex. Euro USD boleh. Nih, tuh. Tuh, silakan lihat. Enak nggak? Ya. Pembalikan buy, naik ke atas, balik lagi sell. Buy sini nggak jadi sell. Oke. Buy, sell, ya. Tuh. Tuh, enak kan? Kalau gini lagi trending kan? Nih, lagi trending nih. Ya sudah, diganti dong. Ya, teman-teman ganti ke sini. Ke trend. Nah, enak kan? Buy sell tuh. Lebih enak ketika dia trending, pakailah trend indikator. Ketika dia sideways baru pakai momentum, ya, clear ya. Nah, sekarang yang ketiga, ya, trend signal sudah, momentum signal sudah. Sekarang saya masukin volume. Cekrek. Nih, tuh udah mulai pada kelihatan. Ya, nih. Ya, balik dulu ke saham SMBR misalnya. Oke, mulai dari daily ya. Ya, nih lihat nih. Di sini ya dia masih trennya turun, tapi di sini ya sudah ada volume yang nyupport ke atas dengan volume gede. Waduh, oke. Besoknya keluar buy. Ketahan dulu di sini, balikan ya, ada atas warna warna hitam berarti volumenya kecil. Jadi kenaikan ini akan tertahan dulu di sini. Naik terus dia balik. Jadi ketahan di sini. Besokannya baru jalan dengan volume gede. Oke. Lihat lagi di bawah-bawah. Nih, tuh. Ya, merah. Ya, kenceng ini trennya. Ada buy. Nah, oke, lihat nih. Buy dengan volume. Ini sell dengan volume nih, sell dengan volume, ya, nempel di pullback, ya, ini breakout. Nah, ya. Jadi silahkan diambil idenya ya teman-teman ya. Oke, ini mau di mana aja, mau time frame-nya berapa aja, ya, cara ngelihatnya sama. Oke, saya nggak ngerubah cara pikir kan. Yang saya lihat cuma trennya naik apa turun.
trennya kuat apa lemah, trending apa sideway, pullback areanya di mana. Oke, kalau tren saya pakai trend indikator, kalau sideway saya mau trading saya pakai momentum indikator. Kan cuma gitu doang aja. Ya, jadi nggak penting saya mau jadi scalper, saya mau jadi long term investor. Yang berubah hanya di time frame. Aku mau long term dong, ya sudah, jangan pernah main di daily chart, main di weekly dong. Oke. Wah, aku mau lebih long term lagi, ya sudah, main di monthly dong. Tuh, apa nggak enak? Tuh, oh monthly, oh ya, oh berapa tahun? 3 tahun cycle-nya. Oke, 3 tahun tren utama, pullback 2 tahun, ya kan? 3 tahun istirahat setahun, 1,5 tahun, ya naik lagi 3 tahun istirahat terus balik. Oke, ya kalau mau dihitung cycle-nya bisa. Ya, nah sekarang gimana mau ngeluarin alert? Nih saya kasih contoh aja. Klik kanan, ya, terus add alert. Nah di sini bisa kita add alert kalau pakai trading view. Nah, di sini karena kita pakai sistem moment trend, pilih moment trend. Lihat nih di sini nih, tuh saya punya 8 jenis trading signal. 4 untuk trend indikator, 4 untuk momentum indikator. Yang volume saya nggak kasih karena volume sebagai pendukung tren indikator dan momentum indikator, ya. Nah, kalau kita mau aku nggak mau ini, nggak mau pusing, ya sudah pilih yang ini. Kalau pilih ini artinya 8-8-nya kalau itu kesulut oke, dia akan bunyi gitu, ya. Kita bisa ngeset ini mau sampai kapan pasang alertnya gitu kan, kasih namanya apa dan seterusnya. Oke, clear ya. Oh, ini saya kasih lihat alertnya kayak apa. Sebentar, alert nih dia. Ya, ini alertnya yang saya pasang, misalnya saya punya macam-macam, ya. Oke, nah di sini ini contohnya nih. Aduh, mana nih? Nah ini nih, bacanya sini ya. Nih tuh, oke. Created September 17, di trigger Juli 21 Juli, oke, dan seterusnya. Oke, nah dengan ini kita bisa udah santai. Begitu kita udah set trading plan-nya, nah, lalu pasang alert, selesai. Tinggal tungguin aja kita melakukan aktivitas yang lain, atau kita bisa melakukan riset-riset yang lain. Misalnya membaca fundamental, membaca berita, gitu ya. Oke, ya. Kembali saya ingatkan, ini hanya sebagai referensi, hanya contoh aja gitu. Silahkan teman-teman ambil idenya, lalu teman-teman kemas sendiri yang cocok menurut cara pandang teman-teman. Oke, saya ingatkan kembali, cara pandang setiap orang itu berbeda-beda. Jadi kalau teman-teman pakai cara pandang saya belum tentu tepat. Oke, maka yang saya tawarkan ke teman-teman adalah ide. Dari ide itu teman-teman harus bangun trading sistem teman-teman sendiri, ya, sehingga benar-benar sesuai dengan mata teman-teman, hati teman-teman gitu kan, karakter risiko teman-teman dan seterusnya, ya. Demikian fitur nomor 3 tentang trading system, trading signal dan alert. Kita akan ketemu selanjutnya di fitur selanjutnya. Oke, ambil idenya, adaptasi dengan karakter kalian masing-masing. Oke, good luck, happy cuan.